Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riona Siliumine. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Ambon. Di sini saya akan membuat video penyampaian materi pengantar teologi Kristen dari materi 2 hingga materi ke-7 untuk pemenuhan nilai UAS. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya langsung masuk dalam materi. Yang pertama yaitu konsep dasar teologi. Teologi adalah usaha manusia untuk memahami Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Konsep dasar teologi mencakup A. Allah sebagai pusat teologi. Teologi tidak dimulai dari keinginan manusia, tetapi dari penyataan Allah melalui Alkitab, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam gereja, dan alam ciptaan. B. Manusia sebagai penerima penyataan. Manusia terbatas sehingga membutuhkan pewahyuan untuk mengenal Allah. C. Iman dan rasio. Teologi menggunakan iman sebagai dasar dan akal budi sebagai alat untuk memahami iman. D. Tujuan teologi. Mengenal Allah secara benar, menuntun praktek hidup Kristen, menolong gereja dalam pengajaran, dan menjawab tentang zaman. Yang kedua, definisi ilmu teologi. Ilmu teologi adalah kajian ilmiah, sistematis, dan kritis terhadap iman Kristen yang mencakup pemahaman tentang firman Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja, keselamatan, dan etika hidup Kristen. Ada beberapa karakteristik ilmu teologi. Yang pertama, bersifat ilmiah, yaitu menggunakan metode kajian pustaka dan analisis. Yang kedua, berbasis iman, dilakukan oleh orang yang percaya. Dan yang ketiga, bersifat kritis, yaitu memeriksa tradisi dan ajaran. Dan yang keempat, bersifat aplikatif, yaitu harus berdampak pada kehidupan gereja. Kita masuk pada yang ketiga, perbedaan dan hubungan ilmu teologi dan ilmu religi. Perbedaan ilmu teologi dan ilmu religi. Fokus pada Allah dan ajaran iman tertentu, studi tentang semua agama, perspektif internal atau orang beriman, perspektif ilmiah dari luar. Tujuannya untuk menguatkan iman, tujuannya untuk memahami agama secara objektif, menggunakan Alkitab sebagai otoritas, menggunakan metode antropologi, sosiologi, dan sejarah. Yang berikut hubungan. Keduanya mempelajari tentang kehidupan beragama. Ilmu religi membantu teologi memahami budaya dan masyarakat, sedangkan teologi memberi isi iman, ilmu religi memberi analisis ilmiah. Kita masuk pada poin yang keempat, ilmu teologi dan spiritualitas. Teologi menjelaskan apa yang harus dipercayai. Spiritualitas menjalani bagaimana hidup dalam iman. Hubungan keduanya, teologi tanpa spiritualitas sama dengan kering, spiritualitas tanpa teologi sama dengan sesat. Keduanya harus seimbang. Contohnya, teologi mengajarkan bahwa Allah itu kasih, spiritualitas menunjukkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Yang kelima, poin yang kelima yaitu sejarah ilmu teologi atau ringkasan besar. Sejarah teologi terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, gereja kuno, 100 sampai 600. Yang kedua, abad pertengahan, 600 sampai 1500. Yang ketiga, reformasi, 1500 sampai 1700. Yang keempat, modern, 1700 sampai 1960. Yang kelima, kontemporer atau dunia ketiga, 1900 hingga sekarang. Kita masuk pada poin yang keenam, tahun 100 sampai 600 gereja kuno. Ciri-ciri umum. Pembentukan doktrin, inti iman Kristen. Penganiayaan, gereja bertahan dan menyebar.
pertemuan dengan filsafat Yunani, muncul ajaran sesat, yaitu perlu konsili gereja. Bapak-bapak gereja, itu Ignatius, Polikarpus, yaitu masa awal, Irenaeus melawan Gnostik, Tertullian menggunakan bahasa Latin, Origenes tafsiran Alkitab, Athanasius mempertahankan keahlian Kristus, Agustinus teolog terbesar area ini. Konsili penting, Nicea 325, yaitu Yesus adalah Allah. Konstantinopel 381, yaitu Roh Kudus adalah Allah. Yang berikut Efesus 431, Maria Theotokos. Efesus 431, Maria Theotokos. Berikut Kalsedon 451, yaitu dua natur Kristus. Kita masuk pada poin yang ke-7, tahun 600 sampai 1500 abad pertengahan. Ciri-ciri utama. Gereja Katolik berkuasa. Muncul biara-biara dan ordo-ordo atau Benediktin Fransiskan. Muncul skolastik atau yaitu teologi menggunakan filsafat Aristoteles. Tokoh-tokoh. Anselmus, yaitu iman mencari pengertian, Thomas Aquinas, Summa Theologia, Bonaventura, mistik. Kita masuk pada poin yang berikut, perkembangan penting, yaitu sakramen-sakramen dirumuskan doktrin gereja semakin sistematis, dan Universitas Eropa didirikan atau Paris, Oxford. Kita masuk pada poin yang ke-8, sejarah ilmu teologi. Teologi berkembang dari pembelaan iman, perumusan doktrin, sistem teologi akademis. Poin yang ke-9, tahun 1500 sampai 1700 reformasi gereja dan sesudahnya. Latar belakang, penyimpanan gereja. Indulgensi kekuasaan berlebihan, muncul keinginan kembali ke kitab suci. Reformator utama, Martin Luther, keselamatan oleh iman, Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Johannes Calvin, kedaulatan Allah, predestinasi. Hasil reformasi, terbentuknya gereja Protestan, perubahan liturgi dan ibadah. Gerakan Katolik melakukan reformasi internal atau Konsili Trente. Poin yang ke-10, tahun 1700 sampai 1960 atau zaman modern. Ciri utama, dominasi rasionalisme. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kritik terhadap Alkitab atau analisis historis kritis, tokoh-tokoh teologi modern. Schleiermacher, yaitu teologi berdasarkan pengalaman religius. Karl Barth, teologi kembali ke firman. Bultmann, demiteologisasi Alkitab. Perubahan besar, teologi menjadi akademis, timbul dialog iman dengan ilmu pengetahuan. Yang berikut, sejarah teologi. Teologi tidak hanya berbicara tentang doktrin, tetapi berdialog dengan ilmu pengetahuan, filsafat, sejarah, budaya. Poin yang ke-12, tahun 1960 sampai sekarang. Teologi di dunia ketiga dan perkembangan di Indonesia. Dunia ketiga atau Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Fokus pada kemiskinan, ketidakadilan,
kolonialisme, dan budaya lokal. Jenis-jenis teologi kontekstual. Teologi pembebasan Amerika Latin, teologi Asia, agama dan budaya lokal, teologi Afro, teologi feminis. Di Indonesia, sekolah-sekolah teologi bertumbuh pesat. Muncul teologi kontekstual Nusantara, Batak, Jawa, Papua, Minahasa, Toraja. Semua itu berfokus pada kerukunan antar agama, budaya lokal, pendidikan Kristen, misi, dan pembinaan jemaat. Kita masuk pada poin yang ke-13, sejarah ilmu teologi. Teologi masa kini menekankan konteks lokal, dialog antar agama, isu kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan gereja. Poin yang ke-14, perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Perkembangan sekolah teologi. STFT Jakarta, UKSW Salatiga, STT di semua dominisasi. Sekolah Teologi Internasional masuk Indonesia. Kurikulum mencakup biblika, sejarah gereja, teologi sistematika, misiologi, pastoral, dan konseling Kristen. Terus arah pengembangan. Pendidikan teologi berbasis konteks Indonesia, penggunaan bahasa lokal, teologi digital atau era modern. Kita masuk pada poinan ke-15, bidang-bidang biblika. Bidang-bidang utama. Yang pertama, eksegesis atau menafsir teks Alkitab, hermeneutika, teori penafsiran, teologi biblika, tema-tema dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kritik teks yaitu menilai naskah asli. Yang kelima, kritik historis atau konteks sejarah. Yang keenam, arkeologi Alkitab. Bidang biblika adalah studi yang mendalam mengenai kitab suci, khususnya Alkitab. Area fokus dalam bidang ini meliputi 1. Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen. Kajian tentang peran, interpretasi, dan penggunaan kitab-kitab Perjanjian Lama dalam tradisi dan ajaran berbagai denominasi gereja Kristen. Perjanjian Lama menurut 2. Perjanjian Lama menurut Biblika Hebraika. Analisis Perjanjian Lama berdasarkan teks asli Ibrani, Biblia Hebraika, termasuk aspek filologi, sejarah, dan konteks budaya Yahudi. Ketiga, kitab-kitab Deuterokanonika. Pembahasan mengenai kitab-kitab tambahan yang diakui oleh beberapa tradisi Kristen, terutama Katolik Roma dan Ortodoks, sebagai bagian dari kanon Alkitab, namun tidak oleh Protestan. Yang keempat, kitab-kitab Perjanjian Baru menurut Protestan maupun Katolik Roma. Studi komparatif dan mendalam tentang kitab-kitab Perjanjian Baru dengan mempertimbangkan perspektif dan penekanan yang berbeda antara tradisi Protestan dan Katolik Roma. Kita masuk pada poin yang ke-16, yaitu Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen. Dipandang sebagai kitab suci yang tetap berotoritas, yaitu menjadi dasar mengenal yang pertama Allah Pencipta, bangsa Israel, hukum Taurat, perjanjian Allah, dan nubuat Mesias. Poin yang ke-17, Perjanjian Lama menurut Biblika Hebraika. Biblika Hebraika sama dengan teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, terdiri dari 24 kitab. Pembagian.
Pembagian. Di sini kita akan masuk dalam pembagian, yaitu yang pertama Torah. Yang pertama Torah, hukum atau Taurat, yaitu ada 5 kitab. Nebim atau nabi-nabi ada 8 kitab. Ketubim atau tulisan ada 11 kitab. Ini adalah dasar resmi Perjanjian Lama bagi tradisi Yahudi. 18 kitab-kitab Deuterokanonika. Kitab yang diakui Katolik dan Ortodoks tetapi tidak diakui Protestan sebagai kanon. Termasuk yang pertama Tobit, kedua Yudit, 1 dan 2 Makabe, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk, dan tambahan Daniel dan Ester. Kita masuk pada poin yang ke-19, kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu Protestan dan Katolik Roma. Protestan dan Katolik sama, yaitu mempunyai 27 kitab. 1. Kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sejarah gereja, kisah para rasul, surat Paulus, 13 surat, surat umum Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas. Apokaliptik yaitu Wahyu. Perbedaan Protestan dan Katolik hanya pada Deuterokanonika, bukan pada Perjanjian Baru. Ya teman-teman, kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu bidang utama dalam studi Biblika. Yang pertama itu eksposisi atau eksegesis, yaitu penafsiran teks. Yang kedua filologi dan kritik teks atau menelaah naskah dan varian teks. Yang ketiga sejarah risalah atau konteks sejarah penulisan. Yang keempat from criticism dan recatition kritikim, bentuk sastra dan suntingan redaksional. Yang berikut Theology of the Bible, yaitu tema-tema teologi lintas kitab. Yang berikut arkeologi Alkitab atau bukti material. Contoh, kritik teks membandingkan naskah-naskah Yunani, Latin, dan gulungan Laut Mati untuk menentukan bacaan asli. Yang berikut Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen. Variasi kanon. Gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks memiliki daftar kitab Perjanjian Lama yang sedikit berbeda, yaitu termasuk variasi Deuterokanonika atau apokrifa, yaitu perbedaan muncul karena sumber tradisi atau kanon Ibrani dan Septuaginta. Contoh, kitab Tobit dan Sirak ada dalam kanon Katolik tetapi tidak termasuk dalam kanon Protestan standar. Itu berikut Perjanjian Lama menurut Biblika Hebraika. Biblika Hebraika Stuttgartensia atau BSH adalah edisi kritis modern dari teks Ibrani yang berbasis Codex Leningrad atau Leningrad Codex. BHS banyak digunakan oleh akademis sebagai teks acuan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani atau tanpa Deuterokanonika, yang menyertakan catatan Masora dan catatan kritis. Contoh, peneliti Alkitab menggunakan Biblia Hebraika Stuttgartensia untuk menerjemahkan ulang kitab-kitab Ibrani dan untuk membandingkan varian naskah. Yang berikut kitab-kitab
Deuteronomi. Yang berikut kitab-kitab Deuterokanonika. Daftar umum Katolik atau Ortodoks. Tobit, Yudit, kebijaksanaan atau wisdom, Sirak, Baruk, termasuk surat Yeremia, 1 dan 2 Makabe, tambahan Yunani untuk Ester dan Daniel atau doa Azaria, Susana dan lain-lain. Istilah Deuterokanonika merujuk pada kitab-kitab yang diterima kemudian oleh beberapa tradisi. Contoh, kitab 1 Makabes menceritakan peristiwa pemberontakan Makabe melawan Selukia, menjadi sumber sejarah dan identitas bagi komunitas Yahudi pada periode Helenistik. Yang berikut, Kitab Perjanjian Baru menurut Protestan maupun Katolik Roma. Persamaan, kedua tradisi menerima 27 kitab Perjanjian Baru yang sama, yaitu 4 Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, dan Umum dan Wahyu. Perbedaan praktik kanonikal sebatas Perjanjian Lama. Perbedaan yang lebih besar tampak pada Perjanjian Lama atau Deuterokanonika, bukan Perjanjian Baru. Contoh, baik gereja Protestan maupun Katolik menggunakan Roma, 1 Korintus, Matius, Mark, Luke, John, dan John. Perbedaan muncul pada penempatan kitab-kitab apokrifa dalam almanak liturgi. Yang berikut ilmu teologi dan spiritualitas. Teologi dan spiritualitas berkaitan erat. Teologi menyediakan kerangka kognitif atau doktrin teologi praktik, sedangkan spiritualitas adalah penghayatan dan pendalaman iman. Di dalamnya ada doa, disiplin, dan rohani. Teologi tanpa pengalaman rohani bisa menjadi kering. Spiritualitas tanpa landasan teologis bisa menjadi subjektif dan tidak terarah. Contohnya, teologi mengajarkan mengapa dan bagaimana berdoa, sedangkan praktik spiritualitas mengajarkan latihan doa kontemplatif dan doa syafaat. Ya, yang berikut kita akan masuk pada perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, awal. Sekolah misionaris atau VOC dan misionaris abad ke-19 fokus pelatihan misionaris dan tenaga pastoral. Yang kedua, periode kemerdekaan, pendirian seminari nasional, usaha pemandukan pendidikan teologi, dan kebutuhan konteks Indonesia atau bahasa, budaya, pluralitas agama. Yang ketiga, kontemporer, keberagaman lembaga, universitas Kristen, negeri atau swasta, seminar, denominasi sekolah teologi Alkitab, peningkatan standar akademik S1, S2, S3, penelitian lokal dan jaringan antar lembaga. Contoh, institusi seminar Jakarta, STT setempat, dan program pascasarjana di Universitas Kristen. Contohnya, mata kuliah teologi kontekstual Indonesia di program S1 teologi mengkaji cara-cara pelayanan yang sensitif pada budaya lokal. Yang berikut kita akan masuk pada
Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu ya teman-teman, kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu kitab-kitab Perjanjian Baru. Di sini tadi di atas saya sudah menjelaskan, di sini saya akan menambahkan saja. Perjanjian Baru adalah Alkitab yang digunakan oleh umat Protestan dan Katolik Roma adalah identik, terdiri dari 27 kitab. Perbedaan antara Alkitab Protestan dan Katolik terletak pada jumlah kitab di Perjanjian Lama. Berikut adalah daftar 27 kitab Perjanjian Baru yang diakui secara kanonik oleh kedua denominasi tersebut, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, 4 kitab Injil. Kitab-kitab ini berisi catatan tentang kehidupan, ajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Di sini ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Kitab ini mencatat tentang sejarah gereja mula-mula dan penyebaran agama Kristen setelah kenaikan Yesus di surga, terutama berfokus pada pekerjaan para rasul Petrus dan Paulus. Yang ketiga, surat-surat Paulus atau epistola. Ini adalah kumpulan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada berbagai gereja lokal dan individu, yang berisi pengajaran teologis dan nasihat praktis untuk kehidupan Kristen. Di sini ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. 4. Surat-surat umum, epistola. Surat-surat umum atau epistola umum. Di sini surat-surat ini ditulis oleh para pemimpin gereja awal lainnya dan ditunjukkan kepada audiens yang lebih umum atau universal. Di sini ada Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Yang kelima, kitab nubuat atau apokaliptik, yaitu kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yang berisi penglihatan simbolis tentang akhir zaman dan kemenangan akhir Allah, yaitu wahyu atau wahyu kepada Yohanes. Ya teman-teman, di sini kita akan masuk dalam definisi ilmu teologi. Tadi di atas saya juga telah menjelaskan tentang definisi ilmu teologi. Di sini saya hanya menambahkan sedikit, yaitu ilmu teologi adalah studi sistematis dan rasional tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan melalui wahyu ilahi, hubungannya dengan dunia, kemanusiaan, dan agama. Memahami teologi. Teologi berfungsi untuk mengorganisir dan menafsirkan keyakinan beragama menjadi kerangka kerja yang koheren. Ini melibatkan analisis teks suci, tradisi, dan pengalaman spiritual untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan praktik. Tujuannya tidak hanya untuk mengumpulkan informasi faktual, tetapi untuk mencari wawasan tentang makna kehidupan, moralitas, dan eksistensi itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Studi teologi penting karena membentuk landasan bagi banyak sistem kepercayaan dan etika di seluruh dunia. Ini memberikan struktur intelektual yang membantu individu dan komunitas menavigasi pertanyaan mendalam tentang tujuan dan takdir. Tanpa teologi, banyak aspek dari sejarah manusia, seni, dan filsafat akan sulit untuk dipahami sepenuhnya.
Ya, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan kata, penyampaian materi, atau apapun itu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.